Bapak Ibu, teman-teman kaum muda, adik-adik yang terkasih, saya yakin banyak di antara kita atau beberapa dari kita lah, mungkin nggak semuanya, tidak mengenyam pendidikan di sekolah Katolik ya. Dan memang tadi ketika ada seminar parenting ya, itu juga menjadi suatu ya katakanlah kerinduan dari para orang tua yang kebetulan tidak menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik, lalu mungkin mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, mungkin mendapatkan semacam ya iseng-iseng nyenggol-nyenggol sedikit tentang iman Katolik gitu ya. Terlebih kalau temanya tentang Bunda Maria. Maka pada kesempatan hari ini saya akan berkatekese persis tentang peristiwa Maria diangkat ke surga. Banyak yang mengatakan kepada orang Katolik bahwa peristiwa ini tidak ditulis di dalam kitab suci. Tidak ada bukti otentik, tidak ada bukti tertulis bahwa Maria, dikatakanlah misalnya menurut Injil Yohanes kah, Lukas kah, Matius kah, itu diangkat ke surga. Tetapi dasar biblisnya selalu ada. Kita perlu ingat ya bahwa kita punya jarak 2000 tahun dengan teks asli kitab suci kita. Kita harus ingat bahwa kita punya jarak yang panjang sekali dengan kitab suci kita. Sehingga kalau tidak tertulis di kitab ini yang kita pegang atau kita beli di toko-toko rohani, entah di Obor, entah Canisius, entah Avila, atau toko rohani lainnya, masih ada sumber iman kita yang bernama tradisi dan magisterium. Banyak yang akhirnya juga menafikan bahwa akhirnya tradisi dan magisterium tidak dapat dipercaya. Karena itu omongan orang, ajaran manusia, bukan sabda Tuhan. Untuk menjawab itu, maka kita harus meyakini dan tahu bahwa tradisi lahir lebih dahulu daripada kitab suci. Semoga sampai saat ini masih jelas. Homili hari ini memang persis untuk katekese, karena kesempatannya untuk memberikan keyakinan iman kepada Bapak Ibu sekalian tentang yang sedang kita rayakan dan kita hayati minggu hari ini. Injil tertua ditulis tahun 70 Masehi. Ada jarak 30 Masehi dari kematian Tuhan Yesus. Maka ketika ada peristiwa yang diyakini berasal dari tradisi gereja, diceritakan turun-temurun oleh para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul. Tidak mungkin kejadiannya tidak ada. Ada beberapa kemungkinan tidak tertulis. Satu, teks aslinya, potongan teks aslinya hilang karena di tahun 50 atau 70, saya agak lupa, kota Roma dibakar habis, ya, dihancurkan. Dan juga itu tadi, untuk menemukan potongan-potongan kitab suci belum tentu ketemu semua, sehingga yang kita punya inilah yang bisa kita baca dan kita yakini sebagai kitab suci yang sudah kita terima sebagai warisan iman. Lalu akhirnya Romo, jadi hari ini kita rayakan kenapa? Peristiwa ini sudah atau ya devosi atau doa kepada Maria yang diangkat ke surga, bahasa Latinnya Maria Assumpta, ya, itu sudah bertumbuh di dalam gereja sejak abad ke-5 ke-6. Di abad ke-5, ya, abad ke-5, seorang teolog bernama Epifanius
memberikan logika yang cukup menarik buat saya. Logika yang pertama, pasti para rasul menghormati Bunda Maria. Anda percaya? Ya, pasti. Itu yang pertama. Para rasul pasti menghormati dan mencintai Bunda Maria sebagai Bunda Yesus. Oleh sebab itu, logika yang kedua, jika dia mati, pastilah kuburnya atau tempat disemayamkannya tubuh Bunda Maria dikenal oleh para muridnya. Kalau Anda pergi ke Yerusalem, Anda bisa menemukan makam kosongnya Tuhan Yesus, ya. Maka berasal dari logika pertama, kalau para rasul mencintai Bunda Maria, pasti kalau Bunda Maria meninggal seperti manusia pada umumnya, minimal tempatnya diketahui dan kita tahu, oh di situ dulu disemayamkan Tuhan Yesus. Oh di situ dulu disemayamkan Bunda Maria. Bahkan oleh gereja seperti Santo Petrus aja. Dibanding Bunda Maria lah, apalah Santo Petrus gitu kan. Tapi gereja mendirikan basilika besar di atas makam Santo Petrus. Dan mendirikan gereja yang megah di mana Santo Paulus dipenggal kepalanya. Itu ada semua di Roma. Dan basilika-basilika para penginjil itu ada. Masa sih kalau Bunda Maria meninggal, nggak ada satupun yang ingin meletakkan atau menandai tempat tubuh Bunda Maria disemayamkan. Logikanya sederhana sekali. Memang tidak sempurna sebagai suatu fakta historis, tetapi saya meyakini Epifanius ini orang yang cerdas. Kemungkinan kedua, kalau Bunda Maria mati sebagai martir dan tidak ditemukan tubuhnya, perayaan ini pun tidak berbeda jauh. Karena intinya tubuhnya dimuliakan di surga bersama para kudus. Itu logika yang kedua dari kemungkinan kedua Epifanius. Jadi kalau dia memang mati sebagai martir dan dikatakan, mungkin ya seperti yang di Kolosium itu kan disebutnya para martir-martir pertama Romawi, dan itu nggak ada jasadnya karena semuanya tercerai-berai, entah ada yang diterkam oleh singa, ada yang dibakar dan segala macam. Tetapi kalaupun kemungkinan kedua yang terjadi, ya Bunda Maria menjadi martir, sama saja tubuhnya dimuliakan di atas surga. Dan akhirnya peristiwa yang ketiga atau logika yang ketiga itu diambil dari kitab Wahyu yang sebagian kita dengar pada perayaan hari ini. Tetapi persisnya di bab 12 kitab Wahyu dikatakan bahwa Allah memberikan sayap elang kepada sang wanita tersebut. Kitab Wahyu adalah kitab yang penuh kata-kata kiasan, ya, puitis. Dia nggak bisa dipahami letterlek. Maka penafsir banyak yang merefleksikan wanita yang dimaksud oleh kitab Wahyu adalah Bunda Maria. Dan saya rasa itu juga tepat. Memang akhirnya refleksi dari Epifanius ini, ya, lama sekali. Itu kan munculnya abad ke-5 dan baru dijadikan dogma oleh gereja di abad 20, 1950 pada tanggal 1 November dengan dokumen yang disebut Munifentissimus Deus. Wah, saya nggak tahu apakah penerjemah bahasa isyarat bisa menerjemahkan bahasa ini. Mungkin mulai pusing dia. Dada-dada di kamera Kak kalau nggak kuat. Oleh Paus Pius ke-12, nanti cari di internet, ya. Nama dokumennya
Munificentissimus Deus 1 November 1950, akhirnya gereja menetapkan hari raya atau devosi Santa Perawan Maria diangkat ke surga sebagai dogma. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa magisterium gereja itu tidak main-main dalam menentukan atau mengkonfirmasi suatu peristiwa iman. Bahkan ini terkait Bunda Maria loh, terkait ring satunya Tuhan Yesus gitu ya. Ring satu surga itu kan ya pokoknya Allah Tritunggal, lalu melipis sedikit yang bisa mondar-mandir keluar masuk surga suka-suka dia ya Bunda Maria, lalu yang jagain pintu Santo Petrus. Nah ini tanda bahwa magisterium atau gereja tidak main-main di dalam memutuskan ini. Maka kita bisa meyakini sebagai orang Katolik bahwa Bunda Maria sungguh-sungguh diangkat ke surga dengan pendasaran-pendasaran atau pemahaman-pemahaman manusiawi tadi. Tentu saja dengan pemahaman yang lebih rohani tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, termasuk diangkatnya Bunda Maria ke surga. Semoga katekese ini berguna bagi iman Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Ya, tujuannya apa? Supaya tidak ragu untuk berdoa bersama Bunda Maria. Setiap peristiwa atau hari raya Bunda Maria sebenarnya adalah bantuan atau alat rohani kita untuk semakin yakin kalau saya berdoa bersama Bunda Maria, doa saya pasti didengarkan oleh Tuhan Yesus. Semoga katekese ini membuat Anda semakin yakin sebagai orang Katolik untuk mencintai Bunda Maria sebagaimana Anda mencintai ibu Anda sendiri atau suami Anda. Atau kalau Anda punya cinta yang besar sekali, ya, ditujukan kepada Tuhan, itu juga mau dicurahkan untuk Bunda Maria yang kita hormati. Dan semoga sekali lagi katekese ini membantu kita untuk membawa semakin banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat doa-doa Bunda Maria. Semoga kita semua semakin rajin berdoa, semakin rajin menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan bersama Bunda Maria, dan akhirnya kita sendiri bersama orang-orang yang kita doakan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang ingin kita cintai dan kita muliakan sepanjang hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan